Selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana cerita-cerita legendaris Nusantara hidup kembali. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling epik dari Tanah Jawa, sebuah saga tentang cinta, pengkhianatan, dan kepahlawanan yang tak lekang oleh waktu. Inilah legenda Damar Wulan dan Menak Jingga. Kisah kita bermula di Kerajaan Majapahit yang agung, dipimpin oleh seorang ratu cantik nan bijaksana, Ratu Kencana Wungu. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung lama. Di ujung timur Jawa, di Kadipaten Belambangan, seorang adipati bernama Menak Jingga mulai menunjukkan taringnya. Menak Jingga, yang dikenal sakti mandraguna berkat senjata pusakanya, Gada Wesi Kuning, merasa berhak mempersunting Ratu Kencana Wungu. Ia mengirim utusan ke Majapahit untuk melamar sang ratu. Namun, lamarannya ditolak mentah-mentah. Penolakan ini menyulut amarah Menak Jingga. Merasa terhina, ia menyatakan perang terhadap Majapahit. Ancaman Menak Jingga bukan main-main. Pasukan Belambangan yang kuat, dipimpin oleh adipati yang sakti, mulai merongrong wilayah Majapahit. Ratu Kencana Wungu pun gelisah. Ia mengumpulkan para kesatria dan punggawa kerajaan, mengadakan sayembara besar. Barang siapa yang mampu mengalahkan Menak Jingga dan membawa kepalanya ke hadapan ratu, akan diangkat menjadi suami sang ratu dan mewarisi tahta Majapahit. Berita sayembara menyebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak kesatria gagah berani mencoba peruntungan. Namun tak ada satu pun yang mampu menandingi kesaktian Menak Jingga dan Gada Wesi Kuningnya. Satu persatu, mereka gugur di medan laga. Majapahit pun diliputi awan kelabu keputusasaan. Di tengah situasi genting ini, muncullah seorang pemuda dari kalangan biasa. Namanya Damar Wulan. Ia adalah putra seorang abdi dalam istana, Patilo Gender. Meskipun bukan bangsawan, Damar Wulan memiliki paras tampan, hati yang mulia, dan tekad yang kuat. Sehari-hari, ia bekerja sebagai perawat kuda di kepatihan ayahnya. Secara diam-diam, Damar Wulan memendam cinta pada sang ratu dan ingin mengabdi pada negerinya. Mendengar kegagalan para kesatria, hatinya tergerak. Ia menghadap ayahnya, Patilo Gender, dan memohon izin untuk ikut serta dalam sayembara. Tentu saja, Patilo Gender menertawakannya. Bagaimana mungkin seorang perawat kuda bisa mengalahkan adipati sekelas Menak Jingga? Namun, Damar Wulan tidak menyerah. Ia terus meyakinkan ayahnya. Di sisi lain, kedua putra Patilo Gender, yaitu Layang Seta dan Layang Kumitir, juga ingin mengikuti sayembara. Tapi mereka terlalu pengecut untuk benar-benar maju ke medan perang. Mereka hanya ingin merebut hadiahnya tanpa bersusah payah. Melihat tekad Damar Wulan yang membara, Dewi Anjasmara, putri Patilo Gender yang cantik jelita, menaruh simpati. Diam-diam, Dewi Anjasmara telah jatuh hati pada Damar Wulan. Ia mendukung niat mulia Damar Wulan dan membantunya mendapatkan restu dari Patilo Gender. Akhirnya, sang patih pun luluh dan memberikan izin, meski dengan setengah hati. Sebelum berangkat, Damar Wulan menemui Dewi Anjasmara. Dengan tulus, Anjasmara memberikan sebuah pusaka keris sebagai bekal perjalanan. Keduanya pun saling berjanji setia. Perpisahan mereka diwarnai haru dan duka. Damar Wulan kemudian berangkat menuju Belambangan, tidak sebagai seorang kesatria, melainkan menyamar sebagai rakyat biasa. Ia berhasil menyusup ke dalam istana Belambangan dan bekerja sebagai abdi. Berkat kecerdasan dan sikapnya yang baik, ia berhasil menarik perhatian dua selir Menak Jingga, yaitu Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Kedua selir ini sebenarnya adalah putri-putri boyongan yang dipaksa menjadi istri Menak Jingga. Mereka membenci sang adipati dan ingin membalas dendam. Melihat Damar Wulan, mereka menaruh harapan. Dengan bujuk rayu, Wahita dan Puyengan berhasil mencari tahu rahasia kesaktian Menak Jingga. Ternyata, seluruh kekuatan Menak Jingga tersimpan di dalam senjata pusakanya, Gada Wesi Kuning. Siapapun yang memegang gada itu akan menjadi tak terkalahkan. Namun, ada satu kelemahannya, Menak Jingga akan lumpuh tak berdaya jika gada itu dipukulkan ke pelipisnya saat ia tertidur lelap. Mendapat informasi berharga ini, Damar Wulan, dengan bantuan Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, menyusun rencana. Pada suatu malam, ketika Menak Jingga sedang terbuai dalam tidurnya setelah berpesta pora, mereka bertiga menyelinap masuk ke kamarnya. Dengan hati-hati, Damar Wulan berhasil mencuri Gada Wesi Kuning yang diletakkan di sisi tempat tidur Menak Jingga. Namun, saat hendak pergi, Menak Jingga terbangun. Terjadilah pertarungan sengit di dalam kamar itu. Menak Jingga yang murka,
tanpa senjatanya, masih merupakan lawan yang tangguh. Tapi Damar Wulan, yang kini memegang gada wesi kuning, memiliki kekuatan setara. Pertarungan berlangsung hebat hingga akhirnya, Damar Wulan melihat celah. Dengan sekuat tenaga, ia menghantamkan gada pusaka itu ke pelipis Menak Jingga, tepat di titik kelemahannya. Seketika, Menak Jingga yang sakti itu pun roboh tak bernyawa. Sesuai janjinya, Damar Wulan memenggal kepala Menak Jingga sebagai bukti kemenangannya. Bersama Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, ia bergegas kembali ke Majapahit. Namun, di tengah perjalanan, malapetaka menanti. Layang Seta dan Layang Kumitir, kakak tiri Damar Wulan yang licik, telah mengintai perjalanannya. Mereka menyergap Damar Wulan yang kelelahan, merampas kepala Menak Jingga dan gada wesi kuning, lalu meninggalkan Damar Wulan yang terluka parah di tengah hutan. Kedua kakak beradik itu kemudian menghadap Ratu Kencana Wungu. Mereka mengaku telah membunuh Menak Jingga dan mempersembahkan kepalanya sebagai bukti. Ratu Kencana Wungu, yang tidak tahu apa-apa, sangat gembira. Ia bersiap untuk menepati janjinya, menikahi salah satu dari mereka. Sementara itu, Damar Wulan yang tergeletak tak berdaya di hutan, ditemukan oleh seorang resi sakti. Sang resi merawat luka-lukanya hingga sembuh total. Setelah pulih, Damar Wulan segera melanjutkan perjalanan ke Majapahit untuk menghentikan pernikahan dan mengungkap kebohongan kakak-kakaknya. Tepat pada hari pernikahan akan dilangsungkan, Damar Wulan tiba di istana. Ia datang bersama Dewi Wahita dan Dewi Puyengan sebagai saksi. Di hadapan Ratu Kencana Wungu dan seluruh isi istana, Damar Wulan membongkar semua kelicikan Layang Seta dan Layang Kumitir. Untuk membuktikan siapa yang benar, Ratu Kencana Wungu memerintahkan diadakannya duel. Damar Wulan melawan kedua kakak tirinya sekaligus. Tentu saja, Layang Seta dan Layang Kumitir yang pengecut bukanlah tandingan Damar Wulan yang kini telah menjadi kesatria sejati. Mereka dengan mudah dikalahkan. Akhirnya, kebenaran pun terungkap. Ratu Kencana Wungu sangat murka pada Layang Seta dan Layang Kumitir, lalu menjatuhkan hukuman yang setimpal. Sebaliknya, ia sangat berterima kasih pada Damar Wulan. Sesuai janjinya dalam sayembara, Ratu Kencana Wungu mengangkat Damar Wulan sebagai suaminya, dan ia pun menjadi Raja Majapahit. Lalu bagaimana dengan Dewi Anjasmara? Damar Wulan tidak pernah melupakan janji setianya. Setelah menjadi raja, ia pun memboyong Dewi Anjasmara ke istana dan menjadikannya permaisuri. Damar Wulan memerintah Majapahit dengan adil dan bijaksana, didampingi oleh kedua istrinya, Ratu Kencana Wungu dan Dewi Anjasmara. Kerajaan Majapahit pun kembali hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Itulah kisah Damar Wulan dan Menak Jingga, sebuah legenda yang mengajarkan kita bahwa keberanian, ketulusan, dan kebenaran pada akhirnya akan selalu menang melawan kejahatan dan kelicikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.